Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perkenalkan diri. Nama saya Eka Rejoana dari kelompok 8 sebagai moderator, di mana dari kelompok 8 akan mempresentasikan pendekatan supply chain pada mata kuliah rantai pasok 2. Dan sebelumnya akan memperkenalkan diri anggotanya. Perkenalkan, nama saya Yoga Pertama Dinata dengan NIM 11222066. Perkenalkan, nama saya Vivaldi Mega Rukmana dengan NIM 1122062. Begitu perkenalan kelompok 8. Lanjut pada yang pertama, masuk ke landasan teori ya, latar belakang. Ini boleh. Pada latar belakang ini, rantai pasokan telah mengalami evolusi signifikan selama beberapa dekade terakhir. Awalnya, konsep ini terutama berfokus pada logistik dan distribusi produksi fisik. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, konsep rantai pasokan telah berkembang menjadi lebih kompleks dan terintegrasi, mencakup manajemen inventaris, perencanaan produksi, pengadaan, dan layanan pelanggan. Pada era globalisasi, rantai pasokan juga mencakup koordinasi lintas batas, mengelola berbagai risiko, dan menangani perbedaan budaya dan peraturan di berbagai negara. Konsep supply chain ini menunjukkan evolusi pendekatan dalam manajemen rantai pasokan seiring dengan perubahan tuntutan pasar, teknologi, dan kesadaran akan keberlanjutan dan resiliensi. Masing-masing memiliki fokus yang unik. Namun, seringkali mereka diintegrasikan untuk menciptakan rantai pasok yang efisien, responsif, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tangguh. Yang pertama, masuk pada bab selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama ada supply chain. Menurut Lukman 2021, supply chain management atau SCM melaksanakan kegiatan aliran barang yang meliputi perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, transportasi, dan distribusi mulai dari titik awal bahan baku dari hulu sampai ke titik pemakaian yaitu hilir. Dan lean supply chain merupakan memiliki makna untuk memproduksi apa dan sebanyak yang diperlukan ketika diperlukan dan di mana diperlukan. Lean diambil dari kata ramping. Dan lean memproduksi lebih banyak dan melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Lalu ada agile supply chain atau ASC yang dikenal sebagai strategi yang cermat bagi perusahaan untuk mengelola rantai pasokan mereka dan menyediakan kemampuan yang fleksibel untuk memenuhi permintaan pelanggan yang berubah dengan cepat, menurut Kim dan Chai 2017. Lalu ada green supply chain yang Toke 2010 menjelaskan bahwa konsep GSCM atau Green Supply Chain Management merupakan pengintegrasian perspektif lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok, mencakup desain produk, pemilihan dan seleksi sumber bahan baku, proses manufaktur, pengiriman produk akhir kepada konsumen, serta pengelolaan produk setelah habis masa pakainya. Lalu ada Sustainable Supply Chain Management, yaitu Soring pada 2013 mendefinisikan sebagai manajemen aliran material, informasi, dan modal yang merupakan kerjasama antar perusahaan sepanjang rantai pasok dengan mengintegrasikan tujuan-tujuan yang mencakup ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dijabarkan dari tuntutan-tuntutan pelanggan dan pemangku kepentingan. Lalu ada resilient supply chain menurut Carvalho. Resilience butuh untuk
desain dapat dengan membangun kolaborasi, fleksibilitas, dan visibilitas dapat membuat ikatan antara pemasok dengan pelanggan. Kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu dengan berbagai informasi dalam supply chain. Lalu ada TPS, Total Productive Maintenance. Menurut Suzaki, pada tahun 1987 menyatakan bahwa Total Productive Maintenance merupakan suatu konsep pemeliharaan yang melibatkan semua pegawai, yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencapai efektivitas pada sistem produksi melalui kerjasama dan kegiatan pemeliharaan yang produktif. Lalu ada JIT, yaitu Just in Time, adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya dengan baik, barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu, menurut Shimamura 2012. Setelah itu ada masuk ke analisis. Yang pertama ada supply chain approach, yaitu lakukan diskusi dan buatlah resume critical review mengenai pendekatan supply chain tersebut, mengenai perbedaan definisi, komponen, contoh kasus perusahaan yang menerapkan pendekatan SCM tersebut, dan prinsip-prinsip desain supply chain dari masing-masing supply chain. Dan yang kedua ada critical study case, lakukan analisis dan bedah perbedaan varian produk, spesifikasi produksi produk, sistem produksi, orientasi perusahaan, jaringan supply chain, dan inovasi dari kedua perusahaan otomotif ternama ini. Dilanjut oleh rekan saya, Fadli. Oke, jadi di sini kalau kita lihat dari analisis kasusnya, yang soal pertama itu supply chain approach, yang dimana di sini melakukan diskusi untuk pendekatan supply chain komponen, studi kasus, dan penerapan pendekatan SCM. Di sini kita mulai dari lean supply chain, yang dimana contoh kasusnya itu Toyota, yang dimana Toyota tersebut menerapkan sistem produksi just in time untuk mengurangi inventaris dan meningkatkan respon terhadap permintaan pasar. Untuk prinsip desainnya, lean supply chain menggunakan prinsip desain lean, mencakup identifikasi dan penghapusan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, serta penerapan budaya perbaikan berkelanjutan atau kaizen di seluruh rantai pasok. Untuk agile supply chain, di sini contoh kasusnya itu diambil dari perusahaan Zara, yang dimana perusahaan tersebut menerapkan agile supply chain dengan kemampuan untuk merespon tren mode yang cepat berubah melalui pengendalian rantai pasok yang efisien. Untuk prinsip desain agile-nya mencakup penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan visibilitas dan kolaborasi dalam rantai pasok, serta pengembangan hubungan yang erat dengan pemasok dan pelanggan. Lanjut, kita di sini green supply chain, di mana kita ngambil contoh kasusnya itu perusahaan Unilever menerapkan sistem green supply chain dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan mengurangi jejak karbon dalam proses produksinya. Untuk prinsip desain green-nya ini mencakup integrasi praktik ramah lingkungan dalam setiap tahap rantai pasok, dari pengadaan hingga distribusi, serta penggunaan teknologi bersih. Lalu ada sustainable supply chain management. Di sini kita mengambil contoh kasus perusahaan yang sertifikasi, yaitu fair trade atau yang memiliki program CSR yang kuat. Kita mengambil di sini contoh kasusnya itu perusahaan IKEA, yang dimana IKEA adalah contoh perusahaan yang menerapkan sustainable supply chain dengan fokus pada keberlanjutan dalam pengadaan bahan baku dan desain produk. Untuk prinsip desainnya, sustainable supply chain mencakup pengembangan produk yang ramah lingkungan dan praktik bisnis yang adil serta bertanggung jawab sosial, transparansi, akuntabilitas, dan kemitraan jangka panjang dengan pemasok. Yang berikutnya ada resilient supply chain, di mana kita mengambil perusahaan yang beroperasi di industri dengan resiko tinggi seperti farmasi atau penerbangan. Procter dan Gamble menerapkan resilient supply chain dengan strategi
diverifikasi pemasok dan pengelolaan resiko yang efektif. Untuk prinsip desain dari resilient supply chain ini mencakup pengembangan fleksibilitas dalam jaringan rantai pasok dan penerapan strategi mitigasi resiko untuk menghadapi potensi gangguan. Berikut dilanjut untuk perbedaan Toyota Way dengan Tesla Way. Selanjutnya ada perbedaan Toyota Way dengan Tesla Way. Yang pertama itu ada definisinya. Kalau Toyota Way itu Taiichi Ohno, yang sering disebut sebagai Bapak Toyota Production System atau TPS. Dan Eiji Toyoda, mantan Presiden Toyota, memainkan peran kunci dalam mengembangkan prinsip-prinsip yang kemudian menjadi bagian dari Toyota Way. Menurut mereka, Toyota Way adalah kombinasi dari just-in-time dan Jidoka. Lalu untuk Tesla Way, menurut Andrew Ng, seorang ahli dalam AI, mungkin akan mengidentifikasi Tesla Way sebagai pendekatan yang terfokus pada penggunaan data dan AI untuk mendorong inovasi produk seperti dalam pengembangan fitur autopilot dan fitur self-driving. Lalu untuk varian produknya, Toyota itu menawarkan berbagai jenis kendaraan dari mobil penumpang hingga truk, dan mereka juga memiliki kendaraan hibrida seperti Prius dan berbahan bakar hidrogen Toyota Mirai. Untuk Tesla, dia berfokus untuk kendaraan EV, yaitu ada model S, model 3, model X, dan model Y. Lalu untuk spesifikasi produknya, Toyota itu fokus pada efisiensi bahan bakar dengan teknologi hibrida yang telah matang. Lalu untuk Tesla, dia menonjolkan autopilot dan FSD-nya atau full self-driving. Yang keempat ada sistem produksi. Toyota itu menganut lean manufacturing dengan Toyota Production System dan just-in-time. Untuk Tesla, dia vertikal integrasi, yaitu memproduksi banyak komponen mobil mereka sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal dan meningkatkan kontrol kualitas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yoga. Perbedaan Toyota Way dengan Tesla Way. Yang kelima, orientasi perusahaan. Sustainability and reliability fokus pada keberlanjutan jangka panjang dan menjaga reputasi untuk kualitas dan keandalan. Continuous improvement atau Kaizen, filosofi Kaizen yang mendorong perbaikan terus-menerus dalam setiap aspek bisnis. Jika Tesla Way, innovation and description-nya, Tesla fokus pada inovasi radikal dan mengguncang industri otomotif dengan teknologi baru, terutama dalam EV dan AI. Dan sustainability and visionary goals, Tesla memiliki misi untuk mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan dengan ambisi jangka panjang yang besar seperti kolonisasi Mars. Yang keenam itu jaringan. Kalau Toyota Way, penerapan jaringan supply. Kalau Tesla Way, jaringan supply chain Tesla adalah kombinasi dari integrasi vertikal yang kuat, produksi internal yang canggih, dan hubungan strategis dengan pemasok yang semua dirancang untuk mendukung inovasi cepat dan pertumbuhan perusahaan Tesla menonjol dalam pendekatan yang fleksibel dan gesit, serta komitmennya terhadap keberlanjutan dalam seluruh rantai. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan manufaktur canggih, Tesla berhasil membangun rantai pasokan, tidak hanya mendukung produksi kendaraan listrik yang efisien, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan dan perubahan di pasar global. Elemen-elemen utama dari jaringan supply chain pada Tesla. Yang pertama itu ada vertical integration atau integrasi vertikal, yang dimaksud salah satu ciri khas utama dari supply chain Tesla adalah tingkat integrasi vertikal yang tinggi. Tesla mengendalikan banyak aspek dari rantai pasokan dan produksinya, mulai dari pembuatan baterai hingga pengembangan perangkat lunak. Tesla mendirikan Gigafactory yang dimana fasilitas produksi besar yang memproduksi baterai dan komponen utama lainnya. Dengan mengendalikan produksi baterai, Tesla dapat mengurangi ketergantungan pada pemasokan eksternal, menurunkan biaya, dan memastikan pasokan yang stabil untuk kendaraan listriknya. Yang kedua itu in-house production. Tesla memproduksi banyak komponen kunci secara in-house, termasuk baterai, powertrains, dan sistem autopilot. Ini memberi Tesla kontrol lebih besar atas kualitas biaya dan inovasi teknologi. Tesla menggunakan teknologi manufaktur canggih seperti robotika dan otomasi tinggi. Untuk meningkatkan efisien dan kecepatan produksi, fokus pada manufaktur internal juga mungkin Tesla untuk melakukan iterasi cepat pada desain dan teknologi produknya. Jika untuk Toyota Way, supply chain-nya
di perusahaan Toyota adalah salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada kesuksesan globalnya. Toyota dikenal dengan pendekatan supply chain yang efisien, kolaboratif, dan sangat terstruktur, yang memungkinkan perusahaan ini untuk memproduksi kendaraan berkualitas tinggi dengan biaya kompetitif. Berikut adalah beberapa elemen utama dari penerapan jaringan supply chain di Toyota. Yang pertama itu just in time atau JIT. Salah satu pilar utama dari Toyota Production System atau TPS adalah just in time atau JIT, yang berarti bahwa komponen dan material hanya diproduksi atau dikirim ketika diperlukan dalam proses produksi. Ini mengurangi inventaris berlebih dan menimbulkan limbah. Yang kedua itu lean supply chain. Toyota menerapkan lean principles dalam seluruh rantai pasokannya, berfokus pada pengurangan pemborosan di setiap tahap, mulai dari pengadaan bahan, baku, hingga distribusi produk jadi. Yang ketujuh itu inovasi. Yang Toyota Way hybrid teknologi, Toyota adalah pelopor dalam teknologi hibrida, memulai tren ini dengan Prius. Yang kedua itu fuel cell vehicle. Toyota juga mengembangkan kendaraan berbahan bakar hidrogen seperti Mirai. Untuk yang Tesla Way, Electric Vehicle Pioneering, Tesla adalah pelopor dalam EV dengan fokus pada teknologi baterai dan jaringan pengisian daya atau supercharge. Yang kedua itu autonomous driving, inovasi di bidang kendaraan otonom dan software seperti autopilot dan FSD terus menjadi fokus utama Tesla. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.